Tiba-tiba saja, Lim Sobo muncul dan mengganggu percakapan antara Li Guak dan Qi Jinfi. Lim Sobo bertanya kepada Li Guak, "Di mana Cheon Wol saat ini?" Namun, Li Guak menjawab jika dirinya tidak tahu. Merasa terganggu, Qi Jinfi pun pergi meninggalkan Li Guak dan Lim Sobo. Lim Sobo dan Li Guak kemudian pergi mencari Cheon Wol. Hanya dalam beberapa menit saja, mereka berdua sudah menemukan Cheon Wol. Lim Sobo dan Cheon Wol kemudian duduk berdampingan. Melihat hal ini, Li Guak pun berkata, "Jika kalian ingin berkencan, kenapa kau membawaku kemari?" Lim Sobo kemudian menjawab, "Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan kepadamu." Setelah berbicara, Lim Sobo mengeluarkan sebuah buku seni bela diri dari saku bajunya. Lim Sobo kemudian memberikan buku itu kepada Cheon Wol. Cheon Wol kemudian bertanya, "Kenapa kau memberikan ini padaku?" Lim Sobo menjawab, "Jangan bicara apapun. Pelajari saja buku itu." Melihat hal ini, Li Guak pun berkata, "Jika prajurit aula luar, tidak bisa begitu saja mempelajari buku seni bela diri. Terlebih, buku seni bela diri yang diberikan Lim Sobo berasal dari pelataran rahasia." Lim Sobo kemudian menjawab jika selama ini, dirinya sering mengintip Cheon Wol berlatih seni bela diri. Itulah kenapa dirinya memberikan buku seni bela diri kepada Cheon Wol. Selain itu, Lim Sobo juga meminta agar Li Guak memperbolehkan Cheon Wol bergabung ke pelataran rahasia. Li Guak kemudian menanyakan alasannya. Lim Sobo menjawab jika dirinya butuh seseorang yang bisa dipercaya dan juga bisa diandalkan. Dan orang itu adalah Cheon Wol. Li Guak terlihat kebingungan. Dirinya kemudian berkata, jika Cheon Wol bergabung ke pelataran rahasia, anggota regunya hanya akan tersisa 5 orang. Melihat hal ini, Cheon Wol pun mengembalikan buku seni bela diri tersebut kepada Lim Sobo. Lim Sobo terlihat sangat terkejut dengan tindakan Cheon Wol. Cheon Wol kemudian berkata, jika dirinya belum bisa membalas kebaikan Li Guak, jadi dirinya tak akan meninggalkan regu pasukan ke-13. Melihat hal ini, Li Guak pun berkata kepada Cheon Wol agar menerima buku seni bela diri tersebut. Hal ini karena Lim Sobo sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Selain itu, Cheon Wol juga tidak perlu terburu-buru untuk bergabung ke pelataran rahasia. Li Guak tak ingin menghambat Cheon Wol. Selain itu, dirinya juga tidak akan tinggal selamanya di aliansi surga giok. Lim Sobo kemudian bertanya kepada Cheon Wol, apakah dirinya bersedia bergabung ke pelataran rahasia. Cheon Wol terlihat ragu-ragu. Melihat hal ini, Li Guak pun berkata kepada Cheon Wol agar mengikuti kata hatinya. Hal ini agar dirinya tidak menyesal di kemudian hari. Setelah mendengar hal itu, Cheon Wol pun bersedia untuk bergabung ke pelataran rahasia suatu hari nanti. Lim Sobo kemudian memeluk Cheon Wol. Sepertinya, cinta sudah tumbuh di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Li Guak dan yang lainnya akhirnya sampai di depan markas rombongan pedagang segudang. Namun, tak ada penyambutan yang mewah sama sekali. Bahkan, suasananya terasa sangat sepi. Hanya ada seorang pria tua yang sedang menyapu jalan. Pria tua itu kemudian berbalik, lalu menyambut Wun Dayun dan juga Lim Sobo. Pria tua itu kemudian memperkenalkan dirinya. Ternyata, pria tua itu adalah Menteri Urusan Luar dari rombongan pedagang segudang. Mendengar hal itu, Lim Sobo membalas sambutan pria tua tersebut. Lim Sobo juga berkata, jika dirinya datang ke sini untuk melakukan negosiasi dengan pemimpin rombongan pedagang segudang. Pria tua itu kemudian berkata, jika dirinya sudah mendengar hal tersebut, dirinya juga akan memandu Lim Sobo dan Wun Dayun untuk bertemu dengan pemimpin rombongan pedagang segudang. Setelah pria tua itu berbicara, Wun Dayun meminta izin agar bawahannya bisa ikut masuk. Pria tua itu pun mengizinkan. Mereka semua kemudian berjalan masuk. Hanya pasukan ke-13 saja yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Seok Yeocheon terlihat sangat kesal dengan kejadian ini. Tapi, apa boleh buat? Prajurit aula luar memang memiliki status yang sangat rendah. Seorang pria kemudian menghampiri Li Guak dan berkata akan memandunya untuk melihat tempat tinggal sementara. Hal ini karena negosiasi akan berlangsung selama beberapa hari. Jadi, selama beberapa hari ke depan, Li Guak akan tinggal di sini.
Keesokan harinya, Cheonwol saat ini sedang membaca buku seni bela diri yang diberikan oleh Lim Sobo. Li Guak mengajak Cheonwol berkeliling. Namun, Cheonwol menolaknya dan beralasan jika dirinya sedang mempelajari buku seni bela diri. Karena hal ini, Li Guak pun berkeliling seorang diri. Li Guak kemudian duduk di dekat gerbang markas rombongan pedagang segudang. Tiba-tiba saja, dirinya melihat beberapa orang pria yang sedang menunggangi kuda. Suasana pun terlihat sangat heboh. Tak lama setelah itu, Li Guak melihat seorang pria yang pernah dilihatnya di aliansi surga Giok. Pria itu bernama Li Xinchong. Li Xinchong berjalan dengan tergesa-gesa menuju orang-orang yang menunggangi kuda tersebut. Merasa penasaran, Li Guak pun memutuskan untuk melihatnya. Li Xinchong kemudian bersujud di hadapan pria tua yang baru saja turun dari kereta kuda. Pria tua itu bernama Mo Yongxin. Mo Yongxin adalah pemimpin dari sebuah perusahaan pengawalan yang sangat bergengsi. Selain itu, Mo Yongxin juga sangat dihormati oleh orang-orang penting di rombongan pedagang segudang. Li Xinchong kemudian memandu Mo Yongxin menuju area dalam. Mereka berdua berjalan sambil berbicara. Tanpa diduga, mereka berdua berpapasan dengan Li Guak. Li Xinchong langsung ingat dengan Li Guak. Li Xinchong kemudian bertanya, apakah Li Guak datang ke sini bersama Wun Dayun dan Lim Sobo? Li Guak menjawab jika itu benar. Li Xinchong lalu menanyakan kabar Cheonwol. Li Guak menjawab jika Cheonwol baik-baik saja. Mo Yongxin merasa penasaran dengan Li Guak. Dirinya pun bertanya mengenai identitas Li Guak kepada Li Xinchong. Li Xinchong kemudian menceritakan kejadian ketika dirinya bertemu Li Guak. Dan juga, insiden di mana Li Guak menyelamatkan Cheonwol. Setelah mendengar cerita itu, Mo Yongxin pun memuji tindakan Li Guak karena sudah menyelamatkan Cheonwol. Karena negosiasi antara aliansi surga Giok dan rombongan pedagang segudang akan berlangsung selama berhari-hari. Mo Yongxin mengajak Li Guak untuk minum-minum. Li Guak pun bersedia. Namun, sebelum itu, dirinya bertanya kepada Li Xinchong, apakah dirinya boleh berjalan-jalan ke benteng utama yang berada di area dalam. Li Xinchong kemudian menjawab. Dengan plakat yang dia berikan sebelumnya, Li Guak bebas mengelilingi benteng utama. Karena Mo Yongxin dan Li Xinchong akan pergi ke area dalam. Mereka berdua pun mengajak Li Guak untuk pergi bersama. Setelah masuk ke area dalam, Li Guak bisa merasakan adanya formasi jebakan yang dipasang oleh rombongan pedagang segudang. Dirinya pun berjalan sambil melihat-lihat formasi jebakan tersebut. Li Guak juga sadar. Formasi jebakan yang ada di sini tidak kalah dengan formasi jebakan yang ada di aliansi surga Giok. Menyadari tingkah Li Guak, Mo Yongxin pun bertanya tentang apa yang sedang dilihat Li Guak. Li Guak menjawab jika dirinya tak melihat apapun. Li Xinchong kemudian berkata, jika Li Guak sepertinya terpesona dengan area dalam. Mo Yongxin pun tertawa lalu berkata, jika dirinya akan menemui pemimpin rombongan pedagang segudang terlebih dulu. Dan meminta agar Li Guak tak pergi kemana-mana. Li Guak pun tersenyum lalu mengiyakan. Setelah Mo Yongxin pergi, Li Xinchong mengajak Li Guak untuk berjalan-jalan ke tempat pandai besi keluarga Eun. Li Xinchong juga berkata, jika senjata milik Li Guak kemungkinan besar dibuat di sini. Li Guak pun bertanya, kenapa Li Xinchong bisa tahu? Li Xinchong kemudian menjawab, ada tanda khusus dari keluarga Eun yang ada di senjata Li Guak. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menuju pandai besi. Setelah sampai, terlihat seorang pria tua yang sedang menempa pedang. Pria tua itu bernama Eun Guangho. Eun Guangho kemudian bertanya kepada Li Xinchong, siapa pria yang kau bawa ini? Li Xinchong menjawab, jika orang yang dibawanya ini memiliki senjata yang dibuat di sini. Eun Guangho kemudian bertanya kepada Li Guak, dari mana kau mendapatkan senjata tersebut? Li Guak kemudian menjawab, jika senjata itu dia beli di toko senjata yang ada di aliansi surga Giok. Eun Guangho kemudian berkata, jika Li Guak membeli senjata tersebut dari keponakannya, keponakan Eun Guangho, menjalankan toko senjata di aliansi surga Giok. Eun Guangho kemudian meminta agar Li Guak menunjukkan senjatanya. Li Guak kemudian menunjukkan senjata tersebut kepada Eun Guangho. Saat Eun Guangho melihat senjata Li Guak,
Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Eun Guangho kemudian berkata, "Ternyata, kau adalah orang yang tahu caranya menggunakan pedang. Tapi, bilahnya sudah menerima kerusakan yang cukup banyak. Aku akan memperbaikinya, jadi tunggulah sebentar." Perkataan Eun Guangho sontak membuat Li Xinchong terkejut. Pasalnya, Eun Guangho bukan tipe orang yang akan memperbaiki pedang secara sukarela. Eun Guangho kemudian memasukkan pedang milik Li Guak ke dalam bara api. Eun Guangho kembali berbicara. "Lihat ini. Sepertinya, kau sudah bertarung melawan orang yang sangat kuat." Li Guak seketika terkejut. Kemampuan Eun Guangho sangat luar biasa. Eun Guangho bisa langsung menyadari jika dirinya sudah bertarung melawan orang yang sangat kuat, yaitu melawan sang utusan kegelapan. Eun Guangho mulai menempa ulang pedang tersebut. Li Guak mendengar bunyi aneh di sela-sela palu, dan pedang itu beradu. Tanpa sadar, tangannya mengikuti irama suara tersebut. Li Guak kemudian bertanya-tanya, apakah ini lolongan pedang yang dimaksud Go Geum Wol? Sementara itu, Eun Guangho mengamati gerak-gerik Li Guak. Eun Guangho merasa yakin jika Li Guak bisa mendengar suara lolongan pedang. Beberapa jam kemudian, pedang tersebut akhirnya sudah selesai diperbaiki. Eun Guangho menyerahkan kembali pedang itu kepada Li Guak. Li Guak terlihat senang, dan segera menyarungkan pedang itu kembali. Eun Guangho kemudian berbisik kepada Li Xinchong. "Awasi orang itu. Dia akan menjadi seniman bela diri yang sangat hebat." Li Xinchong terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, Eun Guangho sangat jarang memuji orang lain. Setelah itu, Li Guak dan Li Xinchong pun pergi meninggalkan Pandai Besi. Saat berjalan, Li Xinchong masih terbebani dengan ucapan Eun Guangho. Dirinya kemudian memberikan sebuah tawaran kepada Li Guak. Li Xinchong memberikan tawaran agar Li Guak bergabung ke rombongan pedagang segudang. Li Xinchong berkata, jika rombongan pedagang segudang memiliki banyak uang dan sumber daya. Hal ini bisa membuat Li Guak menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Li Guak kemudian berpikir, ucapan Li Xinchong benar. Jika dirinya menjadi anggota rombongan pedagang segudang, maka dirinya akan cepat bertambah kuat. Namun, Li Guak tak ingin terikat. Untuk mengejar kekuatan Go Geum Wol, tempat yang dibutuhkannya adalah tempat yang berbahaya. Dan, bukan tempat yang aman seperti rombongan pedagang segudang. Li Guak kemudian menolak tawaran Li Xinchong. Li Xinchong terlihat agak kecewa, dan berpendapat jika ucapan Eun Guangho mengenai Li Guak terasa sangat berlebihan. Meskipun begitu, Li Xinchong tetap ingin mempertahankan hubungan baiknya dengan Li Guak. Li Xinchong kemudian mengajak Li Guak untuk minum-minum di rumahnya. Li Guak pun mengiyakan. Saat mereka akan pergi ke rumah Li Xinchong, mereka berdua berpapasan dengan Mo Yongxin. Mo Yongxin kemudian ikut bergabung. Mereka bertiga pun minum bersama. Di malam harinya, Li Xinchong terlihat sudah terkapar karena terlalu mabuk. Mo Yongxin berkata, jika Li Xinchong sangat payah. Mo Yongxin kemudian menggendong Li Xinchong, lalu membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu, Mo Yongxin kembali minum-minum bersama Li Guak. Mo Yongxin kemudian berbicara kepada Li Guak. Sebenarnya, tadi siang, aku mampir ke tempat Pandai Besi. Eun Guangho mengatakan hal yang menakjubkan tentangmu. Tidakkah kau ingin tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya? Li Guak menjawab dengan ekspresi wajah bingung. Apa maksudmu? Mo Yongxin kemudian berkata, mari kita bertarung. Li Guak semakin bingung. Apa maksudnya dengan bertarung? Dirinya merasa canggung jika bertarung melawan orang tua seperti Mo Yongxin. Terlebih, Mo Yongxin saat ini sedang dalam kondisi mabuk. Melihat kebingungan di wajah Li Guak, Mo Yongxin kemudian mengeluarkan tenaga dalamnya. Seketika itu pula, meja yang ada di depannya terlempar. Li Guak terkejut melihat hal ini. Mo Yongxin ternyata sangat kuat. Namun, alih-alih takut, Li Guak justru merasa tertantang. Li Guak kemudian berkata, baiklah, mari kita bertarung. Mereka berdua kemudian pergi keluar rumah. Mo Yongxin kemudian mengambil sebuah tombak.
Mo Yongxin berkata kepada Li Guak agar tidak perlu khawatir. Pasalnya, jarang ada orang yang lewat ke sini. Dan juga, Li Xinchong tak akan menyadarinya. Li Xinchong kemungkinan akan tersadar dan bangun esok hari. Mo Yongxin kemudian bertanya kepada Li Guak, "Apakah kau sudah siap?" Li Guak menjawab jika dirinya sudah siap. Tepat setelah itu, Li Guak pun maju, lalu menyerang Mo Yongxin. Namun, Mo Yongxin berhasil menahan serangannya. Li Guak kembali menyerang. Lagi-lagi, Mo Yongxin bisa menahan serangannya. Mo Yongxin kemudian tersenyum. Pasalnya, serangan Li Guak mengarah ke kepalanya. Hal ini menandakan, jika Li Guak terbiasa hidup di lingkungan yang sulit. Serangan ke arah kepala biasanya digunakan oleh seseorang yang sering bertarung untuk bertahan hidup. Mo Yongxin kemudian menyerang Li Guak. Dengan cepat, Li Guak segera menangkisnya. Senjata mereka berdua terus berbenturan. Pertarungan berjalan dengan intens. Mo Yongxin berkata kepada Li Guak agar mengerahkan semua kekuatannya. Li Guak pun tersenyum, lalu mengiyakan tantangan Mo Yongxin. Dirinya saat ini merasa senang. Bertarung melawan lawan yang sepadan benar-benar membuatnya senang. Li Guak kemudian mengalirkan tenaga dalamnya ke pedang yang digenggamnya. Melihat hal ini, Mo Yongxin pun tersenyum cerah. Li Guak menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Mo Yongxin kembali bisa menangkis serangannya. Bedanya, sekarang Mo Yongxin terlihat kerepotan. Melihat ini, Li Guak pun menyerang dengan teknik pedang guntur. Kali ini, Mo Yongxin berusaha keras untuk menangkis serangan Li Guak. Mo Yongxin kemudian sadar. Ucapan Eun Guangho tidaklah salah. Kekuatan Li Guak hampir sebanding dengannya. Padahal, Li Guak masih muda. Dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin jika Li Guak akan melampauinya. Dan menjadi seniman bela diri yang sangat hebat. Mo Yongxin kemudian mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan serangan Li Guak. Ledakan pun terjadi. Li Guak terpental. Tubuhnya menabrak dinding. Sementara itu, Mo Yongxin terluka di bagian bahunya. Mo Yongxin kembali terpukau dengan kekuatan Li Guak. Pasalnya, sudah lama dirinya tidak terluka. Tatapan keserakahan kemudian muncul di mata Mo Yongxin. Dirinya ingin sekali menjadikan Li Guak sebagai bawahannya. Namun, Li Guak bahkan sudah menolak tawaran dari Li Xinchong. Tak ada gunanya memberikan tawaran lagi. Mo Yongxin kemudian mengajak Li Guak untuk kembali minum-minum. Mo Yongxin juga berkata, jika dirinya tak akan membicarakan tentang pertarungan ini kepada siapapun. Li Guak pun mengiyakan, dan berterima kasih karena Mo Yongxin mau mengerahkan semua kekuatannya selama pertarungan tadi. Dan juga, berjanji untuk merahasiakan pertarungan ini. Mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah untuk minum-minum. Keesokan paginya, Li Guak pun kembali, lalu menemui Lim Sobo. Lim Sobo berkata jika dirinya dan pasukan ke-13 harus kembali hari ini ke aliansi surga Giok. Sementara itu, Wun Dayun akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Lim Sobo juga bertanya, kenapa pakaian Li Guak terlihat compang-camping. Li Guak kemudian menjawab jika dirinya bertemu teman lama, dan bertengkar karena kesalahpahaman. Li Guak lalu bertanya kepada Lim Sobo, apakah ada pengawal lain yang ikut untuk mengawalnya selama perjalanan pulang ke aliansi surga Giok. Pasalnya, pasukan ke-13 yang berjumlah 6 orang akan kesulitan jika harus mengawal Lim Sobo. Lim Sobo kemudian menjawab, jika rombongan pedagang segudang sudah mempersiapkan pasukan elit untuk ikut mengawalnya. Pasukan elit itu bernama Regu Pedang Tersembunyi. Beberapa jam kemudian, Li Xinchong bertanya kepada Mo Yongxin tentang apa yang sudah terjadi semalam. Hal ini karena Li Xinchong melihat bekas pertarungan. Mo Yongxin kemudian menjawab jika dirinya tidak tahu apa-apa. Sementara itu, pemimpin Regu Pedang Tersembunyi berbicara kepada Li Guak dengan wajah penuh kesombongan. Naeng Hagiom, yang merupakan pemimpin Regu Pedang Tersembunyi itu berkata agar Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13 untuk mengikutinya dari belakang. Naeng Hagiom menganggap, jika pasukan ke-13 sangat lemah dan bisa menghambat perjalanan. Li Guak hanya mengiyakan dan tak berbicara lagi. Naeng Hagiom kemudian mengusap wajah Li Guak sambil mengeluarkan ekspresi meremehkan. Melihat hal ini, Cheon Wol pun emosi.
Cheonwol kemudian mengeluarkan tenaga dalamnya, lalu mencoba menghunus pedangnya. Namun, Li Guak segera mencegahnya. Li Guak kemudian mencoba menenangkan Cheonwol. Naeng Hagiom tiba-tiba saja merasakan adanya lonjakan tenaga dalam dari arah belakang. Dirinya pun melihat ke belakang. Namun, Naeng Hagiom tak melihat adanya bahaya. Dirinya kemudian berpikir, jika itu hanya perasaannya saja. Merasa tak ada bahaya. Naeng Hagiom pun memerintahkan bawahannya agar bersiap untuk memulai perjalanan. Perjalanan menuju aliansi surga Giok pun dimulai. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun beristirahat. Cuaca juga terasa sangat panas. Pasukan ke-13 beristirahat di bawah pohon yang rindang. Sementara itu, regu pedang tersembunyi beristirahat sambil tetap waspada. Mereka semua terlihat sangat serius. Lim Sobo dan Cheonwol beristirahat di balik batu. Mereka berdua terlihat seperti sedang berpacaran. Li Guak sesekali mengganggu mereka berdua. Intinya, pasukan ke-13 terlihat sangat santai. Hal ini membuat Naeng Hagiom tidak senang. Namun, Naeng Hagiom hanya bisa memendam ketidaksenangannya. Setelah beberapa jam beristirahat, perjalanan pun kembali dimulai. Di malam harinya, mereka kembali beristirahat. Namun, suasana sedikit berubah. Beberapa anggota regu pedang tersembunyi terlihat saling berbisik satu sama lain. Mereka membicarakan pasukan ke-13 yang bersikap terlalu santai dan terlihat seperti sedang piknik. Hal ini membuat mereka semua tidak menyukai pasukan ke-13. Naeng Hagiom bahkan terus memelototi Li Guak. Naeng Hagiom berpikir, jika pasukan ke-13 adalah sekumpulan sampah yang tidak disiplin. Li Guak sadar dengan tatapan Naeng Hagiom. Namun, dirinya memilih diam dan tak berbicara apapun. Tiba-tiba saja, anak panah melesat dari balik pepohonan. Naeng Hagiom segera menginstruksikan bawahannya untuk bersiap. Namun, instruksi Naeng Hagiom sangat terlambat. Anak panah itu berhasil mendarat di tubuh bawahannya. Bawahannya pun tumbang. Naeng Hagiom yang panik segera memberikan perintah kepada bawahannya untuk melindungi Lim Sobo. Untungnya, Lim Sobo selamat dan sedang bersembunyi di balik batu. Menyadari jika Lim Sobo sudah aman, Naeng Hagiom kembali memberikan perintah kepada bawahannya untuk mencari orang yang sudah menembakkan anak panah tersebut. Regu pedang tersembunyi kemudian berpencar, lalu mencari orang yang sudah menembakkan anak panah tersebut. Sementara itu, Lim Sobo merasa kebingungan. Dirinya sadar, jika Li Guak menyadari serangan itu jauh lebih cepat dari Naeng Hagiom. Berkat hal itu, dirinya bisa selamat. Lim Sobo kemudian bertanya-tanya, apakah Li Guak jauh lebih kuat dari Naeng Hagiom? Melihat kecurigaan Lim Sobo, Li Guak pun segera mengalihkan perhatian Lim Sobo. Li Guak kemudian berkata agar Lim Sobo harus tetap berada di dekat Cheonwol. Setelah itu, Li Guak pun berdiri, lalu menggunakan seni 8 ular. Li Guak kemudian melihat ke arah di mana anak panah itu ditembakkan. Dirinya kemudian melihat jika pelakunya lebih dari satu orang. Beberapa menit kemudian, regu pedang tersembunyi akhirnya kembali. Namun, mereka gagal menemukan orang yang sudah menembakkan anak panah tersebut. Karena hal ini, Naeng Hagiom memberikan instruksi kepada bawahannya untuk memperketat penjagaan. Setelah itu, Naeng Hagiom berbicara kepada Li Guak jika dirinya dan pasukannya tak akan bisa melindungi semua orang. Jadi, regu pasukan ke-13 harus melindungi dirinya sendiri. Li Guak pun menjawab jika dirinya mengerti dengan apa yang diucapkan Naeng Hagiom. Naeng Hagiom terlihat tidak senang dengan jawaban Li Guak. Pasalnya, Li Guak terlihat terlalu santai. Setelah itu, Li Guak pun memberitahukan Seokyo Cheon dan Qi Jinfi tentang apa yang sudah dikatakan Naeng Hagiom. Qi Jinfi kemudian berkata, jika Naeng Hagiom terlalu memandang rendah pasukan ke-13. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari sana, terlihat beberapa orang yang sedang berdiri di atas bukit. Entah dari mana mereka berasal. Namun, yang jelas, mereka adalah pelaku yang sudah menembakkan anak panah.